Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi wa dinil kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wa qala Allah ta'ala fil kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa khairan ayyaman ma'dudat man kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Wa 'alal ladzina yunfiquna fidyatun ta'amu miskin. Faman tatawwa khairan fa huwa khairul lahu wa man tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman shahida minkum falyasumhu wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Yuridu Allahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wa litukmilul iddata wa litukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Ma'asyiral muslimin, jamaah saum Ramadan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah rabbil alamin, puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hingga hari ini, hari yang ke-6, kita masih melaksanakan ibadah puasa dengan tanpa terasa, dan mudah-mudahan kita selalu sampai akhir Ramadan ini akan mampu menjalankan ibadah puasa dengan baik dan benar, dan akan mendapatkan pahala ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala yang berlipat ganda. Puasa menurut bahasa salah satu bentuk ibadah yang berarti menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkannya. Menurut Imam Besar Wahbah al-Zuhaili, salah satu seorang ahli fikih dari Mesir, mendefinisikan puasa adalah menahan diri dari segala keinginan syahwat, baik syahwat perut, syahwat faraj, kemaluan, dan dari segala sesuatu yang masuk ke dalam kerongkongan, baik berupa makanan, obat-obatan, minuman, dan lain sebagainya. Pada waktu tertentu, yaitu mulai dari fajar shadiq hingga terbenamnya matahari. Fajar shadiq adalah fajar yang terbentangnya garis putih dari ufuk barat ke ufuk timur. Ma'asyiral muslimin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa hal penting yang terkandung dalam hikmah puasa. Menurut para ahli, Muhammad Ali As-Sabuni, ahli tafsir, menyebutkan sekurang-kurangnya ada 4 yang menjadi hikmah puasa. Yang pertama adalah merupakan sarana pendidikan bagi manusia itu sendiri agar tetap bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala serta membiasakan diri untuk patuh terhadap ajaran-ajarannya. Sedang yang kedua adalah pendidikan bagi jiwa dan membiasakan diri untuk tetap sabar, tahan terhadap segala penderitaan dan segala macam cobaan, baik itu godaan hawa nafsu yang mengarah kepada terbatalnya puasa. Dan yang ketiga adalah merupakan sarana untuk menumbuhkan rasa kasih dan sayang kita sesama manusia, sehingga tumbuhlah rasa peduli terhadap orang lain, sehingga terbentuknya rasa saling ingin membantu terhadap orang-orang yang tidak mampu di sekeliling kita. Dan yang keempat, menurut Muhammad Ali As-Sabuni, adalah menanamkan rasa diri dalam diri kita, rasa takwa yang mendalam, taat yang luar biasa, dengan senantiasa melaksanakan perintah-perintah Allah, baik dalam keadaan terang benderang maupun dalam keadaan sembunyi-sembunyi, serta meninggalkan segala apa yang dilarangnya Allah Subhanahu wa taala. Adapun pada hari ini kita berbicara mengenai puasa Ramadan. Persisnya puasa Ramadan dalam sejarahnya adalah dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tepatnya pada 10 Ramadan, 1,5 tahun setelah hijrah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Madinah. Ini hampir bersamaan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala dengan diperintahkannya berpindahnya arah kiblat dari Baitul Maqdis ke Baitul Mukarramah atau Masjidil Haram. Rasulullah SAW disebutkan dalam ayat Al-Quran tadi bahwa ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana Allah telah mewajibkan kepada orang-orang yang sebelum kamu agar kamu bertakwa.
Hadis baginda Rasulullah SAW diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, berpuasalah kamu ketika kamu melihat bulan dan berbukalah kamu ketika kamu melihatnya. Dan jika kamu tidak melihatnya maka sempurnakanlah puasa Ramadan hingga 30 hari. Bapak Ibu hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, ada 4 golongan yang boleh untuk tidak puasa. Dalam hal ini yang pertama adalah sakit, yang kedua adalah musafir, dan yang ketiga adalah orang yang tua yang sangat renta sepuh dengan pada saatnya nanti diganti dengan fidya dengan saat dengan memberikan makan satu orang miskin, dan yang ketiga adalah wanita hamil atau menyusui dengan diganti dengan hari yang lain. Dan adapun orang-orang yang diperbolehkan untuk tidak puasa yang lain adalah atau orang yang tidak dianjurkan berpuasa, yang pertama adalah orang kecil, anak kecil, orang gila, orang sakit manapun, orang yang sedang dalam haid atau dalam haid atau dalam datang bulan, orang yang nifas, wanita hamil, wanita sedang menyusui, dan orang musafir. Ma'asyiral muslimin muliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bersama-sama untuk meningkatkan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan betapa banyak orang yang berpuasa tetapi tiada yang dia dapat selain daripada haus dan dahaga. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan, dan lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Marilah kita senantiasa meningkatkan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang insyaallah kita senantiasa menjadi insan yang bertakwa, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mendapatkan predikat yang muttaqin. Pada saatnya ini marilah kita bersama-sama berdoa kepada Allah agar senantiasa kita menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, demikianlah yang dapat saya sampaikan untuk pada siang hari ini. Lebih dan kurangnya saya maaf. Marilah kita tutup bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan luba kultum dan cara podcast untuk selalu mendengarkannya.